Amin. Pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu nih tuh. Kami dari kelompok 3 Universitas Abdurrahman. Saya India Zara sebagai moderator. Saya Smijani Afi sebagai pemateri. Saya Melinda sebagai observer. Dan saya Ferdi sebagai fasilitator. Jadi salam kenal ya Tuh. Jadi hari ini kami mau melakukan penyuluhan nih. Temanya mencegah jatuh pada lansia. Tujuannya itu agar kami tahu nih jatuh itu apa dan cara pencegahannya itu apa. Nah, penyuluhan ini kurang lebih berlangsung selama 10 sampai 20 menit. Jadi langsung aja kepada pemateri untuk menjelaskan materinya. Sampai aku suka kalau aku keluar kan. Tak boleh, tak boleh. Bukan tuh, yang gemuk tuh. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya memperkenalkan diri. Saya Asmi. Di sini saya sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan tentang resiko jatuh pada lansia. Namun sebelum saya jelaskan, saya ingin bertanya dulu sama kakek-kakek. Menurut pendapat kakek, resiko jatuh itu apa? Pengertian jatuh itu apa? Boleh saya dengar dari kakek yang pertama. Oke, patah. Dari kakek yang lain ada yang masih pendapat jatuh itu apa? Berkilir. Iya. Bisa stroke. Iya betul, bisa mencobakan dulu kalau jatuh. Bagus ya. Baik, kami akan menjelaskan tentang resiko jatuh. Dari pendapat Weber tahun 2019, bahwasanya jatuh itu adalah suatu kejadian baik disengaja maupun tidak yang menyebabkan seseorang terbaring di lantai ataupun tempat yang rendah. Ada juga pendapat dari Armani tahun 2017 bahwasanya jatuh itu ialah kejadian yang dialami seseorang dan merupakan salah satu masalah serius yang terjadi di ruangan karena keterbatasannya pasien dalam melakukan aktivitas di saat mereka sakit. Kemudian apa sih faktor dari jatuh itu? Apa sih penyebab seseorang itu bisa jatuh? Yang pertama yaitu usia dan tingkat perkembangan tubuh. Semakin bertambah usia kita ataupun usia kita yang lansia mudah menyebabkan kita jatuh. Kemudian faktor pekerjaan. Di sini Hasmi mau nanya sama kakek-kakek, contoh faktor pekerjaan yang bisa membuat seorang jatuh itu apa? Iya betul sekali. Salah satunya ialah orang yang kerja bangunan bisa membuat seorang itu mudah kena jatuh. Kemudian gaya hidup, kesehatan fisik, keadaan nutrisi dan kreman, saraf dan otot. Dan apa sih akibat dari jatuh itu? Sebelum Hasmi jelaskan, Hasmi mau nanya lagi nih sama kakek. Apa sih akibat jika kita jatuh? Ya, patah tulang, terpeleset, apa lagi? Sarbain apa? Sandung. Iya, sandung. Kalau menurut itu apa? Jatuh itu? Sama jawaban mereka. Oke, sama ya. Baik, akibat jatuh itu ada dua pendapat, yaitu kerusakan fisik dan psikologis. Kerusakan fisik sama seperti yang kakek-kakek bilang tadi, yaitu salah satunya adalah patah tulang, tangan kita lecet, tubuh kita lecet, itu adalah kerusakan fisik. Kemudian secara psikologisnya itu shock setelah jatuh dan rasa takut akan jatuh kembali. Itu adalah akibat dari seseorang yang jatuh. Kemudian Trauma. iya, trauma, betul sekali, trauma. Kemudian faktor lingkungan yang sering dihubungkan dengan kecelakaan pada lansia. Yang pertama itu faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu yaitu yang pertama proses penuaan, perpisahan yang mengakibatkan kekakuan alat berat. Kemudian gangguan penglihatan. Gangguan penglihatan ini bisa mengakibatkan kita mudah jatuh. Kemudian ada faktor intrinsik, itu alat-alat yang diletakkan sembarangan. Salah tadi. Operatornya. Besarkan. Wah, pecah di monitornya.
tidak kuat. Itulah seseorang bisa disebabkan dengan kecelakaan pada lansia. Kemudian penata laksanaannya yaitu identifikasi resiko jatuh, penilaian keseimbangan gaya berjalan, mengatur situasional dan aktivitas fungsi yang dapat dibatasi. Identifikasi risiko jatuh ini pertama itu kita lihat lantai kita licin atau tidak, karena lantai licin bisa menyebabkan kita jatuh. Kemudian penerangan, nanti kalau cahayanya terlalu terang, kemudian kita silau atau terlalu gelap, dia bisa menyebabkan kita jatuh. Kemudian peralatan rumah yang tidak aman, seperti benda-benda diletakkan sembarangan, itu bisa mengakibatkan kita juga jatuh. Kemudian peralatan yang mengganggu aktivitas lansia, sama seperti peralatan rumah yang tidak aman tadi, seperti benda-benda yang diletakkan sembarangan di tengah rumah. Kemudian penilaian keseimbangan dan gaya berjalan. Bagaimana sih keseimbangan badannya dalam melakukan gerak pindah tempat, pindah posisi. Penilaian gaya berjalan juga harus dilakukan dengan cermat agar kita tidak mudah. Kemudian mengatur atau mengatasi faktor situasional. Yang pertama itu faktor situasional yang berbahaya seperti lingkungan yang dapat dicegah dengan mengusahakan perbaikan lingkungan. Cara mengusahakan perbaikan lingkungan yaitu menjaga kebersihan. Seperti lantainya dipel, disapu agar tetap bersih. Bagaimana sih praktek cara pencegahan jatuh pada lansia ini? Yang pertama itu latihan berjalan aman. Latihan berjalan bisa memperbaiki keseimbangan tubuh kita. Kemudian mendiskusikan kondisi kesehatan. Jadi jika kita ada keluhan atau rasa pusing atau penglihatan kita kayak udah mulai rasa berkurang, segeralah kita konsultasi sama dokter agar bisa mencegah agar terhindarnya kita dari resikonya jatuh. Dan bagaimana sih praktek cara menolong lansia jatuh? Pertama, mengangkat badan dengan bantuan siku. Jika kita mengalami jatuh, jangan kita langsung berdiri. Kita lakukan cara pertama, siku kita mengangkat badan kita untuk berdiri. Seperti di gambar, aku nampak jelas gambarnya. Jadi jika jatuh, kita bisa bantu sama siku sebelah menahan untuk kita berdiri. Kemudian yang kedua, mengangkat tubuh dengan bantuan lutut dan kedua dengan lurus. Jadi jika kita jatuh, misalnya nanti kaki kita terjatuh, jangan langsung berdiri, tapi kita tekukkan kaki seperti ini, tangan kita tahan untuk membantu kita berdiri. Kemudian lanjut, pegang permukaan kursi atau benda untuk berdiri. Jadi jika nanti kita mengalami jatuh, jika terjadi sesuatu, kita lihat di sekeliling kita, ada nggak benda yang bisa membantu kita untuk berdiri. Misalnya kita terjatuh di dekat meja, kita lihat meja ini kuat nggak, sanggup nggak untuk menahan kita untuk berdiri. Kalau sanggup, kita tahan tangan kita di meja, kemudian kita angkat badan untuk berdiri. Ya, itulah materi kami tentang risiko jatuh. Apakah kakek-kakek paham atau ada yang ditanyakan tentang materi yang telah kami sampaikan tadi? Coba sebutkan dulu. Yang pertama, akibat terjatuh, licin. Licin, kedua, di bangunan. Bisa berpleset juga. Ya. Untuk kakek-kakek yang lain apa bisa menjawab? Lagi-lagi. Ada? Yang telah kami sampaikan tadi. Membaca aja. Coba baca. Coba baca. Jadi waktu itu satu gangguan penglihatan. Ada sih semua semua. Ya baca. Menonton. Kita kuat sendi. Ya. Mau baca semua. Kalau bisa. Oke, tempat lantai yang licin dan tidak rata. Ini rata enggak nih? Rata. Penerangan tidak baik. Buram.
Nah, baru jalan. Rabur. Ini kan jatuh. Jangan bilang nggak jatuh. Kalau licin kena minyak. Bukan jatuh di sana, di luar sana. Jatuh. Jatuh. Ah. Apalagi. Udah. Udah jatuh udah semua aja semua. Tepuk tangan. Baik, dari pemahaman tadi berarti yang tidak paham dengan yang kami sampaikan, selanjutnya kita silakan kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella tuh, jadi kan materinya udah nyampaikan nih. Jadi kami mau melakukan evaluasi nih, tuh paham nggak lagi dengan materi yang mau disampaikan? Kira-kira ada nggak atu yang mau jelasin apa yang atu ingat dari materi yang tadi dijelasin sama Hasmi? Nanti kami kasih hadiah. Siapa yang berani? Ada nggak tuh? Ya, ayo yuk, ayo. Ya, Ayo atu paham atau yang atu ingat aja nggak apa-apa. Yang penting berani, yang penting beraninya. Penyebab jatuh apa aja yuk. Boleh itu. Sambung. Sanggung. Nah, lagi. Apa lagi tuh? Bayangan. Ya sekarang ini. Ya, ya benar kok. Lagi. Oke, dan yang lain ada yang lagi bisa dijawab? Nih, Apa tuh? Teman. akibat jalan Oh. Atu dapat hadiah. Ya. Ya tuh. jalan Jakarta Heeh. dan keduanya akibat mata penglihatan kurang terang Ya. dan ketiganya tubuh badan kurang. Iya, kondisi fisiknya kurang. Nggak kuat sendi gitu. Iya. Ada lagi tuh? Jadi Tidak aja. Ya. Ini untuk aku. Soalnya dari kakek-kakek lain, kakek Samsung, boleh dong kasih pemahaman tentang jatuh itu apa yang terkait dengan Jadi saya sering jatuh. Tanaman otot ya. Tapi akibat jatuh tidak ada di sini nih. Apa tuh aku? Nah, itu dari keseimbangan otak. Jadi saya kan selalu keliling di jalan kan. Nanti kalau jalan itu lurus, kakinya tiba-tiba kencang jalan. Oh iya iya. Kalau udah kencang nggak bisa berhenti, masa sibuk nyari pegangan itu. berarti Berarti ke fisik itu tuh. fisik berarti betul. Jadi kalau nggak ada pegangan ya jatuh. Itu termasuk dalam Fisik fisiknya. tadi. Jadi kalau sudah jatuh itu, kalau saya mau berdiri nggak ada yang nolong. itu dari fisik tadi. Caranya kalau kita sudah jatuh, kalau saya ya, terus tidur, berguling. Cara aku ya. Nah, berguling sampai kedua tangan tadi bisa pegang jalan, jadi tekuk lutut. Nah, itu bisa. Nah, itu salah satu tadi yang saya sampaikan tuh. Yang tadi kami sampaikan, betul yang saya bilang. Jika nanti tidak ada di sekeliling kita membantu kita, Iya. kita terjatuh. Misalnya kita terjatuh dengan Iya, iya. terlentang. Kalau bisa dulu kita menggerakkan kayak mau seperti ini, kita lakukan tangan kita membantu untuk Iya, berdiri seperti iya, ini. takut sih. Iya betul. Iya. Betul. Benar. Karena saya pernah jatuh dari mobil. Mobil lari ke kanan 60. Jadi sebenarnya kalau kita mau jatuh itu ya, sebelum tubuh ini menyentuh lantai, otak ini mesti jalan kan. Kita bisa pikir, aku mau jatuh ini gimana ya jatuhnya. Nah, kita pikirkan itu. Usahakan kaki ini mesti di bawah. Yang aku lakuin itu betul kali tuh. Paling Jadi, sering saya jatuh karena tertidur. iya, iya. Karena kalau tiba-tiba kita buat benda-benda. Iya. Mobil dari 60 kalau jatuh yang dari kalau dulu. Baik, sekarang Tinggal dua lagi. sudah baik. Masa aku nggak berani? Dia biasanya paling ceria, paling menjawab, jelaskan. Setelah kami sampaikan tadi, menurut kakek apa sih jatuh itu? Bagaimana sih resiko seorang
Kalau saya kalau orang jatuh semua tuh kurang hati-hati jalan. Jadi silat mana? Masih ada. Jadi kita, padahal tuh Enggak juga. kalau jelas Kalau udah hati-hati kan nanti jatuh juga. enggak. Oke, jadi gini. Hati-hati kita kalau hati-hati itu kan jatuh. Kalau di sini mana? Jadi kalau misalnya kita Malam tidak berbau. kalau nanti gua tadi kan kurang hati-hati jalan, betul kurang hati-hati ya kan. Kalau misalnya jatuh nih, misalnya kita jatuh, yang kita lakukan apa? Jatuh. Kita usahakan berdiri sendiri. Ya, pegang dulu, naikkan di sebelah baru naik. Itu cuma makasih. Berdua dong. Satu lagi nih kakeknya baru belum dengar suaranya. Yo kakek, coba jelaskan dulu kakek. Apa ya? Dia nggak tahu berapa. Satu apa? Satu menurut pendapat aku, dalam pikiran aku aja, apa sih jatuh itu? Apa sih resiko seorang jatuh itu? Karena kurus bisa jatuh. Kena angin kak. Bukan. Allah itu memang pernah jatuh, sebenarnya terpleset. Udah dulu ya tangan ini jaga ke kanan, jongkok, bawah langsung berdiri. Itu beda-beda. Apa ini? Gak usah. Nggak usah tentang ini. Lu nggak perlu. Nggak usah. Baiklah tuh dari hasil penyuluhannya nih aku nih ternyata paham kali ya sama dengan materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, bahwa meluangkan waktunya untuk penyuluhan kami. Kami dari kelompok 3 Universitas Abdurrahman, mohon maaf jika ada kata yang salah.